jalan yang paling tepat supaya teman-teman mendapatkan hasil ternak kambing dan bisa mendongkrak perekonomian keluarga ataupun memiliki tabungan, maka kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya akan membahas seputar peternakan kambing, dan apa yang akan saya sampaikan ini nanti bisa menjadi sedikit pertimbangan untuk para teman-teman semua yang mau memulai ternak kambing. Jadi buat teman-teman, sebelum lebih lanjut nanti tolong kasih jempol ya, ditunggu. Buat sahabat Wayangon Channel dimanapun berada, para pecinta ternak kambing khususnya, bukan sebuah rahasia lagi ketika seseorang itu memulai ternak kambing, tentunya punya sebuah harapan, yaitu untuk mendongkrak perekonomian keluarga dan kedepannya juga bisa memiliki tabungan dari hasil ternak kambing, teman-teman. Namun sebelum jauh ke hal tersebut, ada baiknya juga teman-teman mempertimbangkan. Yang pertama, orang ternak kambing itu akan mendapat hasil untuk yang pertama kali atau merasakan hasilnya itu di kisaran 11 bulan, teman-teman. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Yang pertama, taruhlah kita mulai menghitung usia kambing bunting itu 5 bulan hingga melahirkan. Setelah itu masa sapih mungkin di umur 3 bulan atau rata-rata 4 bulan. Nah, ketika menjual biasanya dari sapian itu ketika sudah mandiri di kisaran 5-6 bulan, teman-teman. Jadi kalau dijumlah dari masa bunting dan sampai mandiri makan sendiri 6 bulan, itu berarti 11 bulan. Nah, jika teman-teman semua hanya punya satu jalan untuk mendapatkan hasil, yaitu cuman mengandalkan ternak kambing saja, maka untuk memiliki tabungan ini sulit, teman-teman. Apalagi untuk sahabat-sahabat yang memulai ternak kambingnya di kisaran 10 ekor istilahnya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman juga harus berhitung mulai dari awal ternak kambing hingga mendapatkan hasil 11 bulan itu tentu butuh operasional. Minimal untuk teman-teman yang akhirnya pakai kendaraan bermotor perlu bensin, dan yang harus dipikirkan gimana supaya dapur ini tetap ngebul, teman-teman. Makanya cara yang benar untuk ternak kambing supaya bisa mendongkrak ekonomi atau kedepannya memiliki tabungan, jangan hanya mengandalkan satu usaha saja. Artinya teman-teman ketika ternak kambing juga harus punya sampingan sebagai pemasukan, yang mana hasilnya nanti bisa untuk operasional keseharian kita dalam berkeluarga juga, dapur tetap ngebul, sehingga hasil dari ternak kambing itu benar-benar utuh, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ternak kambing terus punya kerja sampingan, ya mohon maaf untuk
kita yang hidup di kampung itu rata-rata kan buruh harian atau kerja harian teman-teman. Kerja harian itu bisa aktivitas di ladang, bisa sebagai kuli bangunan atau apa yang di kampung itu, dan itu sangat menyita waktu teman-teman. Berangkat pagi pulang sore, akhirnya sore baru bisa ngarit. Nah, kalau seperti ini berangkat pagi pulang sore, lalu gimana dengan aktivitas di kandang? Siapa yang harus menghandle? Makanya kalau untuk teman-teman yang sistemnya seperti ini, istri dari teman-teman semua harus ikut berperan aktif dalam menjalani peternakan kambing ini. Jadi teman-teman kerja lain, pulang sore ngarit, tapi untuk pagi dan siang memperhatikan kambing, ngasih pakan kambing, dan menjaga kebersihan kandang bisa dihandle oleh istri teman-teman semua. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita ini mau memulai ternak kambing, maka jangan terlalu jauh berharap bahwa langsung bisa mendongkrak perekonomian keluarga. Karena semua tentu butuh proses, butuh waktu, butuh pikiran, butuh tenaga, butuh biaya. Makanya jalan yang paling tepat supaya teman-teman mendapatkan hasil ternak kambing dan bisa mendongkrak perekonomian keluarga ataupun memiliki tabungan, maka kita benar-benar harus memiliki sebuah jalan pemasukan lain teman-teman. Jadi tidak bisa mengandalkan dari ternak kambing saja. Namun perlu dipertimbangkan juga ketika teman-teman harus sibuk dengan obyekan lain, tentu ini sudah akan sangat capek dan harus ngarit. Karena ternak kambing kalau pakan ini tidak tercukupi, kambingnya juga mustahil bisa gemuk-gemuk dan nantinya hasil peranakannya seperti apa yang kita rencanakan. Tapi ya seperti itu teman-teman. Kadang kita sering dengar ada pepatah Jawa, wong pengen mulya iku ya kudu wani rekoso, kudu wani prihatin. Jadi maknanya ya memang harus capek, dan prihatin itu larinya ke sebuah manajemen teman-teman. Tentunya soal keuangan ini gimana ngaturnya supaya nantinya hasil ini benar-benar bisa ditabung. Jadi kekompakan antara suami dan istri ini pun menjadi penopang keberhasilan seorang peternak kambing hingga memiliki tabungan dan bisa mendongkrak ekonomi teman-teman. Jadi suaminya kerja, pulang kerja ngarit, tapi di kandang juga ada yang menghandle. Ini yang saya sampaikan adalah tentang breeding. Soalnya kalau segala sesuatunya dikerjakan oleh satu orang saja, artinya peternak pria teman-teman, sementara istri nggak bisa membantu, tentu nanti ini akan banyak problem. Artinya kelendran itu kurang perhatian di kambing-kambingnya ya teman-teman. Masalahnya ternak kambing itu juga nggak bisa hanya mengandalkan pakan tercukupi dan juga kebersihan kandang saja, tapi perhatian juga harus ada. Kenapa seperti itu? Karena dengan sering kita perhatikan hewan ternak kita itu kan, seandainya ada masalah apapun itu bisa cepat ditanggulangi. Contoh kambing melahirkan ini biasanya kita kan juga nggak tahu waktunya kapan, kita cuma bisa mengira-ira.
Terus kalau sudah cempe kadang ini ya kecepit atau ketindih indukannya. Kadang juga ada kambing yang masuk angin secara mendadak atau kembung. Nah, yang hal-hal seperti ini kalau dijalankan oleh satu orang saja sementara masih harus punya kerjaan lain sebagai obyekan, maka kemungkinan yang seperti ini tidak tertanggulangi. Makanya sangat penting sekali buat teman-teman bisa meyakinkan istrinya mengajak kerjasama untuk menekuni ternak kambing, dan kedepannya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Terlebih untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Nah, ini ternak kambing memang akan sangat membantu dari breeding ya teman-teman. Intinya ketika biaya anak sekolah sudah saatnya tiba, kita bisa menjual cempe-cempe. Namun yang harus diingat, memang ternak kambing itu akan mendapatkan hasil di kisaran 11 bulan. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti ada pendapat lain, jangan ragu, jangan sungkan, sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, saya kira nggak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua yang hendak memulai ternak kambing. Jangan langsung berharap yang muluk-muluk, karena tentu ketika kita menjalani peternakan ini akan mendapatkan kendala-kendala yang mungkin di luar dugaan dari kita masing-masing. Semoga ini bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan upload terbaru dari Wayah Angon Channel. Kanal YouTube ini pilihan tepat untuk teman-teman mendapatkan informasi seputar peternakan kambing dan juga review harga kambing baik di lapak pedagang ataupun pasar kambing. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.